Timnas jadi sasaran ex-pelatih Thailand, Nova Arianto pasang badan. Kegagalan Sintayong membawa Timnas Indonesia berbicara banyak di Piala AFF 2022 turut mengundang komentar ex-pelatih Thailand, Steve Darby. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda harus tersingkir di babak semifinal dari Vietnam dengan agregat 2-0. Mengamati panasnya persaingan Indonesia dan Vietnam di Piala AFF, Steve Darby menilai kekalahan itu adalah bayaran mahal yang harus ditebus Sintayong setelah provokasi terhadap Van Hau. Sebelum pertandingan penentuan itu, Sintayong mengunggah video berisikan kompilasi pelanggaran brutal Van Hau selama di Piala AFF 2022. Sejatinya tindakan Sintayong tersebut bukan provokasi, namun menuntut fair play kepada pemimpin lapangan serta pemain dalam sebuah pertandingan. Namun Steve Darby menyebut hal tersebut sebagai bentuk provokasi. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Sebagai pelatih, saya ingin menghindari pesan-pesan provokatif seperti itu di media sosial, ujar Darby dikutip dari Vietnam Express. Sebagai pelatih, Darby mengakui menjatuhkan mental lawan dibutuhkan. Akan tetapi dibanding harus menggunakan perang mental, Darby menilai seorang pelatih lebih baik fokus dengan tim sendiri. Di lain sisi, asisten pelatih Sintayong yakni Nova Arianto menilai Timnas Indonesia mengalami perkembangan kualitas yang signifikan. Hal itu diungkapkan kepada Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Nova Arianto meyakini selama kepemimpinan Iwan Bule, skuad Garuda telah meningkat selain peringkat di FIFA naik. Indonesia juga lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Hanya saja para pemain tidak perform di Piala AFF kali ini. Untuk itu, kendati Sintayong belum mempersembahkan prestasi, pelatih asal Korea Selatan tersebut dianggap masih layak menukangi skuad Garuda untuk menghadapi berbagai agenda bergengsi di tahun ini. Pemain Timnas Indonesia yang layak dicoret jelang Piala Asia 2023. Pertama, Muhammad Rafli. Muhammad Rafli yang dianggap tak layak untuk berlaga kembali bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Alasan kuatnya Muhammad Rafli tidak begitu tajam di lini serang Timnas Indonesia. Ketika striker Arema tersebut diturunkan ke lapangan, dia tidak membawa banyak perubahan bagi Timnas Indonesia. Bahkan Muhammad Rafli sangat minim kontribusi. Banyak yang beranggapan jika Muhammad Rafli yang sering dipanggil Timnas Indonesia gagal beradaptasi dengan gaya permainan skuad Garuda. Kedua, Ilyas Pasojevic. Spaso memiliki performa yang kurang memuaskan selama Piala AFF 2022 meski berstatus sebagai striker tajam Liga 1. Striker berdarah Montenegro ini hanya berhasil menyumbangkan 1 gol dan 1 assist yang tercipta saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Brunei Darussalam. Kedepannya mungkin Sintayong akan mengganti striker berusia 35 tahun itu dengan penyerang haus gol lainnya. Ketiga, Ricky Kambuaya. Dari catatan sebelumnya di Piala AFF 2022, Ricky Kambuaya melempem dan lebih sering untuk menjadi penghangat bangku cadangan. Sebanyak 6 kali Timnas Indonesia berlaga di Piala AFF 2022. Pemain Persib Bandung itu hanya bermain penuh dalam 2 pertandingan saja, yakni melawan Filipina dan Kamboja, tanpa kontribusi gol ataupun assist. Bahkan dirinya sempat mendapatkan kritik keras akibat dianggap egois. Untuk itu, di Piala Asia 2023, Sintayong berpotensi untuk memanggil gelandang yang lebih cerdik untuk mengatur ritme permainan skuad Garuda. Asnawi Mangkualam diincar klub K League One. Bek Timnas Indonesia Asnawi kembali memancing perhatian klub-klub kasta tertinggi Korea Selatan setelah tampil bersama Timnas Indonesia pada turnamen Piala AFF 2022. Meski gagal membawa Timnas Indonesia melaju ke final usai kalah agregat 2-0 dari Vietnam, namun Asnawi mampu menunjukkan level terbaiknya di ajang kali ini.
Tak heran jika namanya kembali masuk di daftar incaran klub-klub Korea Selatan yang tengah berburu pemain anyar menyambut musim 2023. Kabar terbaru, Asnawi Mangkualam dirumorkan bakal bergabung dengan Jeju United. Rumor tersebut disampaikan oleh pengamat Liga Korea Selatan bernama Ross Davis. Melalui cuitannya di akun Twitter, Ross Davis mengabarkan bahwa bek kanan Ansan Greeners itu akan bergabung dengan klub kasta teratas Liga Korea Selatan tersebut. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam yang bermain di K-League 2 bersama Ansan Greeners dirumorkan pindah ke K-League 1 dengan Jeju. Asnawi dibutuhkan Jeju United untuk mengisi slot pemain asing Asia. Jeju tertarik dengan Asnawi karena performanya di K-League 2. Tulis dari Ross Davis. Peluang Asnawi bergabung dengan Jeju United tampaknya cukup besar mengingat klub tersebut saat ini hanya memiliki 3 pemain asing. Asnawi sendiri sejatinya masih terikat kontrak dengan Ansan Greeners hingga 31 Desember 2023. Namun kabarnya ada klausul khusus di dalamnya. Klausul itu adalah Ansan Greeners harus bersedia melepas Asnawi Mangkualam apabila ada klub peminat dengan level lebih tinggi, yakni K-League 1. Performa Asnawi selama 2 tahun memperkuat Ansan Greeners juga terbilang cukup apik. Bek kanan serba bisa ini mampu mengemas total 26 penampilan di K-League 2 dengan mencetak 2 gol dan 2 assist. Sebelum dilirik Jeju United, Asnawi Mangkualam juga menjadi rebutan sejumlah klub Korea Selatan lainnya. Sebut saja Jeonbuk Hyundai Motors, Gwangju FC, dan Daejeon Hana Citizen. Patut untuk dinantikan langkah Asnawi Mangkualam berikutnya di Korea Selatan. Yang pasti harapannya Asnawi mampu tampil apik. Sebab di Piala AFF 2022, Asnawi sempat menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air lantaran tak tampil dengan konsisten.